Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21, Pernikahan itu tidak ada sekolahnya. Keesokan harinya, langit kembali menjemput bintang. Hari ini mereka sudah ada janji untuk melakukan foto prewed. Lelah, benar-benar hari yang sangat melelahkan hari ini. Karena selain foto di studio, mereka juga kan mengadakan foto di sebuah taman dan berakhir di pantai. Kenapa di pantai? Ya, karena Bintang sangat menyukai pantai apalagi saat sunrise ataupun sunset. Semuanya berjalan dengan sangat lancar tanpa kendala. Bintang menghembuskan nafasnya dengan kasar. Kenapa yang capek? Tanya langit. Saat ini mereka berdua sedang di perjalanan kembali ke rumah. Karena tak mau kalau sampai kemalaman di jalan. Jadi begitu sesi foto selesai, mereka semua langsung pulang. Hari ini adalah hari yang cukup melelahkan, keluh Bintang. Tapi setelah melihat hasil setiap jepretan, rasanya puas banget. Sambungnya lagi dan hal itu disetujui oleh langit. Yang, kita kan sebentar lagi dipingit nih, gak boleh ketemu. Kata langit. Gimana kalau besok kita ketemuan? Tanyanya. Aku pengen seharian ngabisin waktu sama kamu. Sebelum kita sama sekali tak boleh berkomunikasi apalagi bertemu. Sambungnya, boleh. Jawab Bintang, yes, makasih sayang. Ucap langit, kembali kasih. Sahut Bintang, oh iya Bima gimana? Mau kuliah di mana dia? Tanya langit yang teringat dengan calon adik iparnya. Mau kuliah di kampus yang sama dengan aku kayaknya. Jawab Bintang, yang, motor kamu itu daripada gak kepake mendingan kasih Bima deh. Usul langit, lagian kamu juga sudah gak diizinin buat pakai motor lagi. Sambungnya, tapi itu kan motor kesayangan aku mas. Sahut Bintang, aku tahu. Tapi sayangkan kalau gak dipakai, nanti malah rusak loh. Kata langit, makanya izinin aku buat pakai motor itu biar gak cuma jadi pajangan doang. Kata Bintang, no, jangan harap. Tolak langit dengan tegas. Sekali aja kamu ketahuan sampai berani mengendari motor itu sendiri. Aku pastikan akan jadi abu itu motor, kata langit lagi dengan penuh ancaman di dalamnya. Perkataan langit itu langsung membuat Bintang mengerucutkan bibirnya. Kenapa bibirnya kayak gitu? Minta dicium, iya. Goda langit yang memang sengaja karena tahu calon istrinya itu dalam mode merajuk. Tapi masa motor itu buat Bima, kata Bintang. Ya ampun yang, sama adik sendiri kok pelit gitu, kata langit. Kamu kasih motornya ke Bima, nanti setelah kita nikah. Aku bakal langsung beliin kamu mobil untuk transportasi kamu jika mau kemana-mana. Imbuhnya,
Beneran ya, janji, awas kalau bohong. Kata bintang, sayang, kapan aku pernah bohong sama kamu? Kata langit ambil mengacak-acak rambut bintang dengan sebelah tangannya. Hari bahagia yang tunggu pun akhirnya tiba. Hari ini adalah hari di mana dua insan yang tak sengaja bertemu, merajut sebuah kebohongan hingga menjadi sebuah kenyataan. Yang menimbulkan rasa cinta, berbekal restu kedua orang tua dari kedua belah pihak. Hingga di mana hari ini kalimat ijab kabul itu akan terucap, untuk mengikat keduanya menjadi sepasang suami istri. Zayeng, selamat ya, sebentar lagi bakal jadi istri Pak Dogan. Ucap Henny yang baru masuk ke kamar di mana bintang di make up. Jangan lupain kita setelah menikah nanti, kata Reza. Tentu saja gak dong, kalian berdua adalah sahabat terbaikku. Jawab bintang yang memang sudah selesai dirias. Ayah, kata bintang saat melihat siapa yang baru saja masuk ke dalam kamarnya. Reza, Henny, Om bisa minta tolong tinggalkan Om berdua dengan bintang. Kata ayah Bobby pada kedua sahabat putrinya. Baik, Om. Jawab keduanya. Kita keluar dulu ya, Bi. Pamit Reza pada sang sahabat dan langsung diangguki oleh bintang. Raut wajah yang dulunya biasa saja kini berubah sendu. Saat hanya berdua di ruangan itu bersama sang putri. Putri kesayangannya, permata hatinya. Suara deheman dari ayah Bobby membuat bintang, yang tadinya menunduk langsung mendongakkan kepalanya. Anak ayah sudah besar rupanya. Putri kecil ayah kini sudah menjadi gadis yang sangat cantik, kata ayah Bobby yang pertama dengan tangan yang terulur. Mengelus pipi sang putri lalu berpindah duduk di samping bintang. Putri ayah akan segera menikah, pesan ayah padamu. Taatilah setiap perintah suamimu asalkan itu hal yang baik. Dan jadilah ibu yang mengayomi untuk anak-anakmu kelak. Kamu akan memiliki keluarga sendiri. Tapi satu hal yang janganlah kamu lupa. Kamu tetaplah putri ayah dan ibu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, datanglah kepada kami. Maka kami dengan segenap hati akan membantunya. Kata ayah Bobby yang sudah mampu membuat bintang terisak. Ketahuilah nak, kamu adalah harta paling berharga untuk ayah. Jadilah istri yang taat dan bertanggung jawab. Ayah dan ibu selalu berdoa semoga Allah selalu melindungimu dan suami. Serta rumah tangga kalian nanti. Sambungnya dan langsung memeluk putri kesayangannya. Ayah, lirih bintang dengan tangisnya. Ibu yang baru saja datang langsung meneteskan air matanya kala melihat pemandangan yang mengharu biru itu. Ibu, lirih bintang yang menyadari kehadiran ibunda tercintanya. Putri ibu, kata ibu Nanda saat datang menghampiri dua orang kesayangannya. Bu, kata bintang yang memeluk pinggang sang ibu. Ingatlah nak, pasanganmu adalah rezekimu, pilihan adalah takdirmu. Maka janganlah memandang kepada selain milikmu.
Dan janganlah membanding-bandingkan dengan yang bukan milikmu. Karena pernikahan adalah pelangi antara dua hati. Dari berbagai perasaan, cinta, kesedihan, kebahagiaan, kejujuran, kepercayaan, rahasia, rasa hormat, dan bekerja sama untuk mencapai surga. Nasihat Ibu Nanda, janganlah menjadi istri yang baktinya hanya ketika suami sedang banyak uang. Namun harus hadir pula ketika suami sedang banyak masalah dan berada di titik terendahnya. Pesannya lagi untuk putrinya, ketahuilah nak ini bukan akhir pencarian. Namun ke depan akan banyak sekali hal baru yang akan kamu temui. Yaitu salah satunya mencari celah untuk bisa menerima suatu perbedaan. Dan ini semua tidak akan mudah, tapi kamu mesti bisa bersikap lebih bijak. Ibu serta ayah percaya kalau putri kecil ibu ini bisa melakukannya. Imbuhnya, putri ibu, putri kesayangan ibu. Selamanya kamu akan menjadi putri kecil kesayangan kami nak. Lanjutnya dan kini ikut memeluk sang putri. Ayah pun memeluk dua wanita kesayangannya. Ayah, ibu, kakak, adik kok gak diajak? Protes si bungsu di pintu kamar. Ah, sini sayang. Kata ibu, karena mereka langsung melerai pelukannya. Hai kak. Sapa Bima, selamat, sebentar lagi kakak akan menikah dengan pria yang kakak cintai. Katanya lagi yang kali ini dengan suara yang sudah bergetar. Kak, apapun statusmu nanti, gak akan ada yang bisa memutuskan ikatan darah yang telah mengalir pada diri kita. Kakak akan tetap menjadi kakakku, saudaraku baik di saat suka dan duka. Pintu rumah ini akan selalu terbuka. Kapanpun kakak pulang bersama dengan keluargamu, kata Bima lagi. Aku sayang kakak, sangat. Imbuhnya yang langsung dipeluk oleh Bintang. Kakak juga sayang kamu, adik kakak yang paling menyebalkan, kata Bintang. Untung saja makeup yang digunakan waterproof. Jika tidak, maka bisa dipastikan riasan yang ada di wajah ibu dan Bintang sudah sangat berantakan dan entah bagaimana bentuknya. Sama halnya dengan di keluarga Bintang, Langit dan keluarganya pun begitu. Saat Langit sedang bersiap, sang papi masuk ke dalam kamarnya untuk menemui putranya. Putra satu-satunya yang ia miliki. Putra papi, apa kamu sudah siap nak? Tanyanya, bagaimana perasaanmu saat ini? Tanyanya lagi, rasanya sulit diucapkan dengan kata-kata pap. Karena menurutku terlalu complicated, jawab Langit. Papi Ardi menghela nafasnya sebentar sebelum memulai perkataannya kembali. Nak, ingatlah jika kamu sudah menikah nanti. Maka kamu bukan lagi seorang lajang yang sendirian, jagalah tingkah lakumu. Karena akan ada seseorang yang membutuhkan dirimu. Kata Papi Ardi, janganlah kamu menyakiti hati perempuan terutama istrimu. Baik dengan ucapan maupun terlebih tindakan. Ingatlah luka hati akibat ucapan sama dalamnya. Dengan luka fisik akibat tindakan kekerasan.
Dan jika terjadi luka-luka itu, maka sepanjang hidupmu tak akan termaafkan olehnya. Jika kamu mulai bosan dan hendak meninggalkannya, ingatlah bagaimana dulu susahnya perjuanganmu untuk mendapatkannya. Pesannya, jangan pernah membanding-bandingkan dia dengan wanita lainnya. Karena belum tentu jika wanita-wanita itu lebih dari istrimu. Dan ingatlah juga bahwa pernikahan itu tidak ada sekolahnya. Yang perlu dilakukan adalah menjalaninya. Jadi ingatlah selalu janji pernikahan kalian. Karena masa depan tak akan pernah bisa diperkirakan. Maka mintalah pada Tuhan untuk selalu mendampingi kalian berdua dalam melalui bahtera, sambungnya. Hanya itu pesan ayah nak, dan selalu ingatkan dalam hati dan pikiranmu. Jika kamu sampai berani melukai istrimu, berarti pula kamu menyakiti mami dan para saudarimu, karena mereka sama-sama seorang perempuan. Imbuhnya, tanpa sepengetahuan mereka berdua, sudah ada wanita paling berharga dalam hidup mereka berada di sana. Jadilah laki-laki yang bisa menyayangi seorang istri selayaknya ketulusanmu pada mami nak, sahut Mami Selin yang membuat kedua pria beda generasi itu langsung menatap ke arahnya yang sedang berjalan masuk. Putraku, istrimu adalah tulang rusukmu yang telah kamu temukan. Sebagaimana tulang yang membangun badanmu, maka lindungilah dia dengan darah dan dagingmu. Kata Mami Selin dan terdiam sejenak. Ketahuilah bahwasanya istrimu adalah penyeimbang dalam kehidupanmu. Maka dengarkanlah dia, berikan perhatian kepadanya setiap saat, sehingga dia akan selalu merasa dihargai olehmu, suaminya. Jeda Mami Selin, seperti mamimu ini, dia juga akan mengandung buah cinta kalian nantinya. Dia akan merasakan cobaan yang besar selama mengandung. Maka jagalah dia, sayangi, kuatkan. Supaya dia menjaga buah hatimu selama mengandung nanti. Sambungnya dengan air mata yang sudah menumpuk di pelupuk matanya. Putra kecil Mami, jagoan Mami. Kamu adalah pemimpin bagi keluarga kecilmu kelak. Jadilah imam yang arif, bijaksana serta pintar. Maka niscaya keluarga kecilmu akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Kamu juga adalah tulang punggung keluargamu. Jadi janganlah kamu sekali-kali mengeluh. Karena keluhanmu hanya akan membuat istrimu sedih. Karena seorang ayah harus siap menderita untuk keluarganya. Imbuhnya, dari dulu sampai hingga kini, Mami tak pernah menuntut atau meminta padamu. Tapi pada hari ini Mami hanya berharap kamu bisa memperlakukan istrimu sebagaimana kamu memperlakukan ibumu. Karena istrimu juga nantinya adalah seorang ibu dari anak-anakmu. Lanjutnya. Iya Mam, langit akan ingat semua nasihat dari Mami juga Papi. Kata langit yang langsung memeluk sang Mami. Langit sayang Mami sama Papi, ucapnya. Begitu pula dengan kami nak, kami juga sangat menyayangimu, kata Mami Selin. Bersambung.